Ini contoh hidroponik sawi, tanaman sawi yang hidup di air. Ya, jadi medianya media air. Itu namanya hidroponik. Hanya airnya tuh harus selalu berputar supaya nutrisinya tetap ada. Ya. Ini, jadi kalau ini diangkat, ini bisa dipanen ini. Ya, seperti ini. Ya. Ini adalah sawi putih ya, istilahnya sawi putih. Ini ada 2 baris. Nah, seperti ini. Ini kita ini sedang berada di SD Mangunan 1, salah satu sekolah adiwiyata ya. Ini adiwiyata tingkat mandiri, sudah adiwiyata mandiri ya. Nah, ini untuk menggerakkan air ini sudah ada alat pemompanya ya. Ini alat pemompa air. Jadi air yang ada di ember itu sebagai cadangan itu diputar ya, jadi melalui pipa ini ya, melalui pipa ini. Ini saya coba isinya air ini, 2 ember ini sebagai cadangan ya. Inilah sudut di halaman SD Mangunan 1, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Ini airnya mengalir ini ya, di dalam selang. Keren, hidroponik. Sekolah lain harus bisa mencontoh seperti ini. Hidroponik sawi pada lembaga sekolah adiwiyata, yaitu SD Mangunan 1, Udanawu, Blitar. Ya, kita intip yang lain. Di teras kelas juga ada lagi. Jadi sampah yang dikelola sehingga bisa menjadi hiasan. Nah, ini kegiatan tinggalnya ekogreen. Ini juga gitu, dari sampah-sampah tadi dikemas jadi satu, bisa digunakan sebagai tempat duduk. Ini kegiatan lingkungan hidup ya. Jadi sampah kertas maupun sampah botol air mineral dipadatkan, ditumpuk, disetel, bisa menjadi tempat duduk. Seperti ini. Keren. Ini juga masih di SD Mangunan 1. Kayak ini SD Mangunan 1 ini adiwiyata mandiri ya. Hari ini verifikasi dan validasi calon sekolah adiwiyata mandiri tahun 2020. Tapi sudah memperoleh predikat adiwiyata nasional. Sudah tahun 2021. Ya. Nah, ini kepala sekolahnya. Nah, namanya Kak Herlina. Ya, teman Kak Herlina ini berjuang sejak adiwiyata kabupaten ya Kak ya. Adiwiyata kabupaten, adiwiyata provinsi, adiwiyata nasional. Ini baru validasi adiwiyata menuju adiwiyata mandiri. Kalau adiwiyata mandiri syaratnya nanti harus bisa mengembangkan 10 adiwiyata awal ya. Kalau sekarang syaratnya beda. Apa? Permen yang baru. Apa? Selama 3 tahun berturut-turut itu harus bisa mempertahankan adiwiyatanya. program yang berbasis lingkungan hidup sekolah. Terus kalau sudah adiwiyata mandiri, pekerjaannya Mempertahankan sampai 3 tahun. Melanjutkan nanti karena sekarang piagam penghargaan adiwiyata itu merupakan suatu prestasi. Jadi bukan hanya legalitas sekolah yang kurikulumnya itu berbasis lingkungan hidup, namun suatu predikat atau prestasi. Baik, keren SD Mangunan ini. Terletak di Jalan Raya Blitar Kediri. Nah, ini kita di Jalan Raya Blitar Kediri. Ini sekolahnya kecil, cantik, hijau. Nah, seperti ini kondisinya. Lah, lingkungannya sempit ya, tapi dikelola dengan bagus kan menjadi menarik. Nah, sekolah teman-teman kalau mau apa istilahnya mengangsu kawruh ke sini itu boleh ya Kak ya? Boleh.
Jadi kalau mau belajar Adiwiyata ke sini, kecamatan, sharing-sharing itu boleh ya? Dari kabupaten lain juga ada beberapa yang ke sini dari Trenggalek, Tulungagung, sama kecamatan Bunut, itu ada yang Ya, di tapi dengan syarat kalau membawa bola banyak ya dukung konsumsinya ya. Karena kalau bola boleh menerima tamu, waduh. nggak apa-apa, los mawon. Ya, baik. Ini juga mengatur sekedar tanaman bunga bulu ayam. Tapi kalau penempatannya bagus seperti ini, ya, dibuat tangga-tangga siksa kayak gini, ternyata juga menarik menjadi penyekat ya, batas ruangan boleh, batas antara teras sama halaman juga boleh. Utamanya kalau di sekolah itu karakter anak, karena di sini bukan hanya peduli tapi anak sudah membudaya. Jadi karakter anak yang nguri-nguri lingkungan, terutama anak-anak itu tidak punya rasa usil terhadap tanaman tuh alhamdulillah kalau di sini tidak ada. Jadi tanaman semuanya aman, bahkan dirawat gitu. Ya, anak-anak mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Ya. Ini yang merupakan Jadi memang itu Adiwiyata itu salah satunya adalah kultur budaya peduli lingkungan. Iya. Jadi tidak Adiwiyata sekali gebiar dua hijau setelah itu terus gak dirawat, tapi justru merawatnya. Ada yang tanya ini kok utuh gitu. Lah ya itu ya, enggak ada yang cuel-cuel kayak begitu. Enggak ada. Ya, bagus gitu ya. Nah, ini sekedar tanaman, ini jenis apa ini namanya? Aglonema. Aglonema. Nah, ini kalau tidak dirawat baik nggak mungkin tumbuh di sini yang bagus. Nah, dan termasuk merawat bukan hanya tugas kebersihan tapi ya juga dibantu anak-anak. siswa. Nah, jadi menjadi wali murid. jadi menjadi media pembelajaran anak, tempat praktek anak merawat tanaman. Nanti dia kalau sudah punya pengetahuan gini kan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Iya, betul. Namanya pembelajar sepanjang hayat. Nah, Jadi belajar tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Ilmu dari sekolah dibawa ke rumah, ke lingkungan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Demikian pula sebaiknya dari masyarakat dibawa ke sekolah. Terus ini di hiasan dindingnya ini juga dari bahan-bahan bekas, Ya, dibuat hastakarya, nah dipajang. Jadi menjadi ada kebanggaan anak. Oh itu karyaku dipajang di sini, gitu ya. galeri sederhana. Galeri ya. Kayak Pak Gatot ya galeri kan ya. Nah, Pak Gatot mulai di 2,5 terus sing lekok 1. Ini toganya kelas 1 ini ya. Jadi kita juga melihat di sini toga tanaman obat keluarga. Nah, jadi masih belajar. Ini yang merawat kelas 1 ya? Ya, pembibitannya di sini nanti kalau sudah tumbuh itu dipindah ke kebun belakang. Keren banget ini. Ailina di sini sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah 9 tahun. Ya, terus waktunya pindah itu saja nih. Oke. Ya toh? Siap. Kak Ina menerangkan ini ruang kelas berapa? Kak Ina kelas 1 ya? Ini ruang kelas 1. Ya. Jadi ruangnya saja sudah didesain sedemikian rupa kayak main gitu ya. Iya. Di sini Semua mejanya yang berhadapan-hadapan. terpajang itu Hasil? adalah hasil pembelajaran dan juga untuk belajar anak-anak. Jadi kemana mata memandang di situ tetap belajar, situasinya belajar. Ya, jadi ini pembelajarannya sudah dia berdiskusi enak di sini nyaman berhadapan-hadapan. Terus kalau mau lesnya nih ada sudut baca di sana, gitu ya. Itu Masa itu singkatan dari SD Mangunan 1 Jaya ya. Makanya tadi Joya tadi ya tadi. Terus saya mandek. Terus saya foto. Tadi yang ikut foto tadi melihat ini. Siapa ya itu ya gitu. Aku nggak juga kalau ndang alih. Kalau kelas 1 tuh punya program Kak Oksi, Ya. Itu programnya ramah Rabu makan buah. Oh gitu. Jadi kalau setiap hari Rabu anak-anak itu membawa buah dan dimakan bersama-sama. Kan ada anak itu yang memang nggak suka buah. Nah itu yang biasanya yang dibawa apa? Kayak kemarin apa? Hari Rabu kemarin. Berganti-ganti. Pisang. Ya. Kadang sekolahan yang menyediakan, kadang juga anak-anak membawa Pisang, pepaya, nanas gitu ya, Ya. yang banyak di daerah sini. Ya, ini keren. Jadi kalau wali murid mestinya tidak usah nyekolahkan kemana-mana, mestinya ke SD Mangunan 1 Danawu ini, gitu. Nah sekarang jumlah muridnya kelas 1 ini berapa Kak? Kelas 1 ada 15. 15 ya. Masuk. Jumlah murid seluruhnya 120.
atau 10 ya sampai kelas SD 6. kecil tak wajib. Ya. SD-nya kecil, muridnya sedikit, Oke. lingkungannya juga sama. Baik, ini penelusuran saya di SD Mangunan 1, kebetulan lewat, kemudian saya mampir. Nah, semoga video ini berguna buat teman-teman yang mau mengembangkan sekolah menjadi sekolah adiwiyata. Kebetulan sekolah ini juga sekolah penggerak. Jadi KSD ini juga salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Blitar angkatan kedua. Di Ya. sini kalau berjalan ini juga belajar tentang pramuka. Ya. Di Satya Pramuka. Ya. Jadi mengamalkan kalau ini balik ke Budi sini menjadi Satya. Dasa Dharma. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi keren. Jadi ini pramuka menyatu dengan sekolah. Karena memang hakikatnya pendidikan pramuka itu pendidikan yang ada di lingkungan hidup ya. Jadi ini di Dharma. Terus kalau balik ke sana adalah dasa dharmanya. Hemat, cermat, bersahaja. Terus semuanya itu 10 dasa dharma. Lorong ini menjadi lorong pembelajaran ya. Iya. Perpustakaan Ganesha terakreditasi A ya, alhamdulillah. SD Mangunan 1. Ini dilukis loh Pak Aldi. Oke. Simbolnya ada di Oh nggih, itu lukisan ya. Jadi langsung dicat itu ya. SD Mangunan 1 sudah anti bullying. Jadi sudah anti bullying ya. Ini untuk pendidikan dan Ini istilahnya sangat sederhana. greenhouse untuk pembibitan. Ya, tapi yang penting ini media pembelajaran gitu. Ya. Iya. Ini ada lengkuas, jadi ini toga lah gitu. Ya. Ini buah-buahan ya, apa sayuran ya, hortikultur, hortikultura. Oke. Jadi ini greenhouse sebagai laboratorium, belajar anak mengenal kepada toga, mengenal kepada tanaman hortikultura. Nih. Jadi apapun sebenarnya kalau mau niat ternyata bisa loh membuat greenhouse sebagai media pembelajaran. Jadi jangan dilihat greenhouse-nya hasilnya, tapi proses dan niat baik untuk membuat greenhouse itu loh. Itu penting, patut dihargai, diapresiasi. Jadi ide untuk membuat greenhouse sebagai media pembelajaran, nah itu penting banget itu. Itu tidak banyak sekolah yang menangkap peluang seperti ini. Jadi tidak dilihat hasil greenhouse. Ya greenhouse-nya bagus, terakhir tapi nggak terawat, hanya sekali toh itu. Nah yang penting ini setiap harinya. Oke, bagus. Semoga SD Mangunan 1 terus jaya, maju, berkembang, dan yang penting diminati masyarakat. Nah di sini saya tertarik dengan adanya tempat penampungan air ini. Ternyata kita telusuri ini adalah dari air hujan. Nah, jadi air hujan itu dimanfaatkan gitu loh. Ini yang keren ini. Jadi air hujan ini dimanfaatkan untuk tanaman ini. Nah ini loh, tidak banyak loh sekolah rumah tangga yang memanfaatkan air hujan ditampung untuk menyirami tanaman gini. Lah ini silakan, ini bisa ditiru nih ya. Bisa ditiru oleh kakak-kakak semuanya. Cara menampung air dari air hujan dimanfaatkan. Sederhana idenya, tapi ini keren banget. Ini pro lingkungan. Ini saya tertarik juga dengan pojokan ini. Dulu sepertinya saya kesini tempat sampah ini. Nah ternyata tempat sampah oleh Kak Elina disulap menjadi tempat ruang tunggu orang tua yang sedang menunggu putranya. Jadi di sini tempat baca, disediakan bacaan ini. Nah ini ya. Selamat datang di Taman Baca Ganesha. Jadi ada buku-bukunya. Ini bukunya nggak takut hilang ya Kak ya? Enggak. Nah, nggak takut hilang, jadi aman ya. Tapi nunggu di sini sambil baca-baca, sambil belanja minuman di sini. Nah, kantin sederhana di sini. Ya, kantinnya karena saya datangnya sudah jam 3 ini, 3 sore ya. Jadi keren. Jadi apapun pojok-pojok kalau mau dimanfaatkan menjadi tempat yang berguna ternyata bisa. Jadi kalau kita mau keluar dari zona nyaman ternyata bisa ya Kak ya. Nah, begitu. Pojok bacanya juga dicat, dihias yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Itu nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, itu agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim. Ya. Jadi apa ya? Istilahnya program sekarang moderasi beragama. Ya. Saya sekarang berada di ruang
kepala sekolah, yaitu ruangnya Kak Erina. Nah ini ternyata di pojok ini disulap menjadi galeri sekolah penggerak. Nah itu namanya galeri Esmasa. Jadi hasil-hasil saya sebagai kepala sekolah. nah, perjalanan jadi kepala sekolah mulai dari awal sampai akhir sampai sekarang sering mengadakan loka, mengikuti di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, jadinya seperti ini. Jadi dikoleksi ini ya. Ini foto ini tahun berapa ini? Zaman muda dulu ini berarti ya. Awal-awal jadi kepala sekolah. Terus rentetannya seperti sampai sana. Terus sekarang sudah menjadi sekolah penggerak. Nanti tugasnya Kak Erina kalau sudah selesai program ini mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Gitu ya. Ini berbagai penghargaan, Adiwiyata, semuanya ini. Nah, ini mestinya Bu Kak Erina ini. Siswa ini saya mulai dari juara lomba kebersihan dan ketertiban tingkat Kabupaten Blitar. Ini ya. Fotonya. Kemudian sekolah berbudaya agama juga ada piagamnya, juga ada foto penerimaan penghargaan. Kemudian sertifikat akreditasi perpustakaan, terakreditasi A juga ada ya, piagam-piagam penerimaan, dokumen palsu penerimaan Adiwiyata itu saya tampilkan biar untuk kenang-kenangan ya. Komplit banget ya. Ini ruangnya kepala sekolah ini. Nah kondisinya seperti ini ruang tamu. Simbolnya sekolah penggerak Merdeka Belajar nggak sih? Ya. Saya abadikan. Jadi simbolnya sekolah penggerak, maskotnya diabadikan dalam bentuk seperti ini apa? Rak atau kursi ya? Display. Oh, untuk display ya. Jadi itu kalau pas kita loka kadang-kadang di bawah ini juga ya. Jadi ini sekolah penggerak, maskotnya dibuat miniatur yang bisa untuk display ya, bisa seperti rak atau apa lain namanya. Yang menambah semangat. Ya, baik. Iya Kak. Kak, rupanya sudah cukup lama saya di sini. Saya harus pamit. Semoga sukses Esmasa ya. Kak Erina juga sukses bersama seluruh guru-gurunya, masyarakatnya seneng dan sekolahnya selalu diminati masyarakat. Oke, terima kasih ya Kak ya. Pon sukses, good luck.